Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat melekfinansial.co. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada track kelima di modul kita yang kita cintai ini. Kita lanjut lagi ya untuk mendalami perbedaan antara mana itu neraca, mana itu arus kas, mana itu profit. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Jadi tadi sudah ada tiga kali transaksi ya. Tadi sudah ada 3 kali transaksi. Yang pertama apa? Injek modal 10 juta ya. Terus yang kedua nyetak buku berapa? 2 juta 200 pieces ya. Nyetak buku 200 pieces 10.000 rupiah. Yang ketiga adalah jual buku 50 pieces masing-masing berapa? 100.000 cash kan ya, cash 2 juta. Nah, sehingga dari 3 transaksi ini beratnya berapa tadi? 14,5. Sekarang saya tambahin yang keempat. Yang keempat ya. Yang keempat adalah bayar karyawan. Bayar karyawan ya. Bayar karyawan 2 juta. Berapa bayar karyawan? 2 juta. Begitu bayar karyawan 2 juta, berarti cash-nya jadi berapa? Cash-nya jadi berapa? 11 juta. Berarti berat bisnisnya jadi berapa? Setelah ada yang keempat ini? Sekali lagi, begitu bayar karyawan 2 juta, berarti cash-nya ketarik berapa juta? 2 juta, ketarik 2 juta. Berarti berat bisnisnya berapa ketariknya juga? 2 juta. Berarti berapa? 12,5 juta. Sekarang 5 ya, 5. Pinjaman. Masuk lagi di sini pinjaman. 10 juta ya. Jadi si kotak bisnis jual buku ini dikasih pinjam. Nih, pinjaman lunak dari Bank Dubai gitu, nggak usah bayar bunga gitu misalnya ya. 10 juta ya. Masuk di sini 10 juta. Berarti sekarang kondisi cash berapa itu kondisi cash? Tadi 11 juta kan? Itu beratnya. Cashnya 11 juta. Oke Haryadi? Oke teman-teman ya. Cashnya berapa tadi? 11 juta. Masuk lagi berapa? 10 juta. Jadi cashnya kondisinya berapa sekarang? 21 juta. Oke, ini masih cakar-cakar, nanti rapi kok, tenang aja. Ini untuk memahami ya. 21 juta cashnya. Stok berubah enggak? Enggak. Berarti berat bisnisnya berapa sekarang? Berat bisnisnya berapa? 21 juta ditambah 1,5 juta berapa? 22,5 juta. Difahami ya teman-teman ya. Jadi begitu bayar pinjaman 10 juta, dia langsung berubah lagi. Jadi ini kunci neraca. Setiap transaksi merubah berat. Tolong, whatever it takes, apapun itu, dia merubah berat. Oke, sekarang kita akan masuk ke apa itu laba rugi. Ya, apa itu laba rugi? Proses laba rugi itu kuncinya gini teman-teman sekalian. Proses penjualan ditambah dengan biaya-biaya. Ditambah dengan apa? Biaya-biaya. Itu laba rugi. Nah, laba rugi itu kesepakatan. Laba rugi mau 1 bulan, laba rugi mau 1 minggu, laba rugi mau 1 hari, atau laba rugi mau 1 tahun. Kalau tadi neraca itu seperti memfoto. Seperti apa? Memfoto. Setiap transaksinya bergerak, difoto, cekrek, berapa beratnya. Beli teh botol, cekrek, berapa beratnya. Bayar karyawan, cekrek, itu memfoto. Tapi kalau laba rugi atau disebut dengan profit loss, ini saya pakai bahasa UKM aja ya. Itu berarti penjualan ditambah biaya-biaya. Baik biaya itu jelas negatif kan.
Jadi penjualan ditambah dengan biaya, termasuk biaya produknya, biaya ini, biaya itu. Tapi menghitungnya dari mana? Penjualan. Nah, makanya cara menulis laba rugi itu harus dimulai dari berapa? Berapa? Sales, berapa penjualan, berapa omset. Mulai dari situ. Artinya tanpa ada sales nggak mungkin ada laba rugi gitu loh. Ya bisa nggak ada sales, nggak ada sales tapi ada apa? Biaya. Bisnis kan pasti ada apa? Biaya. Jadi mulainya dari penjualan dan biaya. Pinjaman nggak usah masuk. Ya, injek dana juga nggak usah masuk. Yang tadi tuh 10 juta nggak usah masuk. Ini biar kebayang. Ya, biar kebayang. Coba tadi kita ambil sales. Berapa tadi transaksi yang terjadi? Jadi kawan-kawan sekalian, berapa tadi penjualan yang terjadi? 5 juta. 50 pieces 100.000. 50 pieces 100.000. Itu penjualan yang terjadi. Berarti salesnya berapa di sini? 5 juta. Nih, 5 juta. Ini sales. Nah, cara menulis laporan itu setelah sales itu harus dicari si barang yang di sales itu modalnya berapa? Yang di sales. Makanya di sales itu kan tadi harusnya kita tulis kalau misalnya detail, tim itu nulisnya 10 dikali masing-masing berapa? 100. Salesnya kok 5 juta sih? Oh, 50 ya. 50 pieces dikali 100.000. Jadi berapa? 5 juta. Nah, si 50 pieces itu berapa modalnya? Oh, ternyata si 50 pieces itu tadi nyatakan berapa? Ingat nyetaknya berapa tuh bukunya Billionaire Store? 10.000 doang nyetaknya. Oh, emang kaya raya Billionaire Store ini, luar biasa. Ya. Nyetaknya 10.000 itu biayanya cuma berapa? 500.000. Akhirnya profit yang tercetak namanya gross. Namanya apa? Gross. Grossnya berapa? 4,5 juta. Ini baru gross. Gross dihajar dengan expense. Berapa biayanya tadi? Ingat? Ada keluar biaya mana? Dari 5 kali posting ini, injek 10 juta, terus kemudian nyetak buku, terus kemudian 50 pieces dikali 100.000, lalu kemudian bayar 2 juta, lalu kemudian di sini pinjaman 10 juta. Oke? Biayanya berapa? 2,5 juta. Biayanya berapa di sini? Biayanya 2,5 juta. 2 juta kali. Enggak dong, Pak. Karena nyetak kan itu masuk inventory. Ya. Jadi tadi nyetak itu masih di gudang. Belum jadi biaya. Nah, ini ya, diperhatikan ya. Nah, jadi expense-nya tadi berapa pengeluarannya? 2 juta doang. Apa itu yang habis? Itu karyawan, expense, employee, salary. Berapa employee di sini? 2 juta. Nah, berarti kalau misalnya dikurangi, netnya Billionaire berapa periode ini? 2.500.000. Nah, inilah yang disebut dengan laba rugi atau profit loss. Apa tadi transaksi yang tadi diposting? Yang tadi kita posting di sini, tapi nggak masuk di profit loss. Apa? Pinjaman injeksi 10 juta. Ada nggak di laba rugi? Nggak ada. Karena urusan masukin uang bisnis, masukin uang ke kotak bisnis, itu urusan arus kas nanti. Ya. Oke, supaya nyambung kita langsung masuk aja. Arus kas. Nah, arus kas.
Ayo definisi arus kas sama-sama. Arus kas. Arus kas adalah, coba lagi. Arus kas adalah Rupiah rupiah atau uang atau uang yang menabrak atau keluar dari kotak bisnis. Clear? Pokoknya rupiah yang nabrak sama keluar dari kotak bisnis. Ayo, yang nabrak pertama apa? Yang nabrak pertama apa? Ya kan? Ini nilainya, ini uraian. Yuk, yang nabrak pertama apa, Bapak Ibu? Ya, betul. Yang pertama, injek modal. Berapa injek modal? 10 juta. Injek modal 10 juta. Apalagi? Kas. Ayo catatannya. Sambil nyatat ya. Oh, nyetak, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nyetak tadi berapa? Nyetak buku. Ingat nggak? Nyetak buku kan itu keluar uangnya kan? Nyetak buku. Keluar uangnya. Berapa nyetak buku? Berapa? 500. Maaf, keluar ya. Enggak dong, nyetak buku 200. 200 pieces. Nyetak buku. Dikali berapa? 10.000. Berapa nyetak buku berarti? 2 juta nyetak bukunya. Oke ya, difahami ya kawan-kawan ya. Nyetak bukunya 2 juta. Ini kita nggak ngomong perdagangannya enggak. Pokoknya begitu aja. Terus apalagi yang nabrak? pinjaman. Enggak, sebelum pinjaman Pak. Apalagi yang nabrak ke kotak bisnis? Jualan. Dia jualannya berapa? Si bilioner itu jual buku berapa? Gemes banget. 50 pieces. Ya, bilioner store jualan buku 50 pieces harganya 100.000. Berarti masuk berapa itu? Masuk 5 juta di sini. Masuk 5 juta. Gitu loh. Terus dapat pinjaman. Pinjamannya berapa? Pinjamannya 10 juta. Oke, total. Sorry. Apalagi? Wah, pinter. Apalagi yang keluar? Karyawan. Berapa karyawan? Minus 2 juta karyawan. Oke. Berarti berapa nih kalau ditotal semua nih? 10 kurang 2, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 10. Nah, 23 dikurang 2 juta? 21 juta. Coba lihat ini ya, sekarang ya. Oke. Karena ini sudah lebih dari 10 menit, ini track ke-5 kalau tidak salah. Untuk pembahasan apa yang kita bisa baca dari bedanya neraca, bedanya laba rugi, dan kita rangkum jadi satu, nanti kita akan lihat bedanya. Kita akan masuk di track yang ke-6. Stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.